Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa, rumor mengenai perombakan kabinet yang muncul sejak beberapa bulan terakhir belakangan kembali menguat. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet seandainya hal itu memang diperlukan. Penegasan Presiden Jokowi disampaikan ketika Seska Pramono Anung, Mensesnek Pratikno, dan juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, serta Menpora Dito Aryo Tejo berada di samping Presiden. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan posisi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tetap aman. Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan nggak? Pak, titipan dari Mas Dito, Pak. Rumor perombakan kabinet sebetulnya mengemuka dalam 2 pekan terakhir. Dalam rilis tertulisnya, Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus menyampaikan ada 2 kader PD Perjuangan yang menjadi target diganti, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspa Yoga. Namun pihak istana sampai sekarang belum dapat memastikan rumor yang disampaikan oleh politikus PD Perjuangan tersebut. Nah, pemirsa, selain 2 menteri dari PD Perjuangan, ada juga Menteri ESDM Arifin Tasrif yang diisukan bakal terkena reshuffle. Arifin bahkan sempat diisukan bakal diganti pada akhir Juli lalu. Namun saat itu Arifin masih terlihat melakukan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo. Tadinya bagaimana soal isu yang lagi ramai, Pak, Bapak digantikan Pak Bahlil itu benar Pak, apa gimana? Tunggu aja. Tapi dari Bapak sendiri sudah mendengar isu itu ya? Kan dia ngomong. Sebelumnya Pak? Kan dia ngomong. Sebelumnya. Sampai saat ini pemirsa belum ada yang dapat memastikan kapan Presiden Jokowi akan merombak menterinya. Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hanya mengatakan ada tidaknya reshuffle nanti sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Ya, reshuffle itu hak penuhnya Pak Presiden, kan beliau punya hak prerogatif. Terserah kepada Presiden, mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20, hak beliau. Ya, hak prerogatif Presiden. PD Perjuangan merespons santai isu Presiden Jokowi yang akan reshuffle kabinet di sejumlah pos kementerian termasuk yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak pernah neko-neko soal tugas negara yang diberikan kepada kadernya. Kerja kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai menteri adalah upaya untuk mengedepankan realisasi janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Ya, sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam ya terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang dicarikan Ibu Megawati. Isu reshuffle atau penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju menguat kembali setelah dinamika politik jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Presiden memang memiliki hak prerogatif untuk mengganti menterinya kapanpun. Namun apakah perombakan masih efektif jika waktu menjabat hanya tersisa 2 bulan? Kami akan mengulasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan analis politik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam Bang Ali, Mas Umam. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelum itu Bapak-Bapak, saya akan mulai diskusi ini dengan mengajak Anda semua untuk bergabung dulu dengan rekan saya di Istana Kepresidenan. Ada Zevanya Sarah yang akan melaporkan langsung.
Zevanya, biasanya kan kalau Rabu Pon seperti hari ini tuh biasanya adalah waktu Presiden untuk merombak kabinet. Tapi tampaknya tidak terjadi hari ini. Apakah itu berarti perombakan kabinet tidak akan terjadi lagi pada Rabu-Rabu atau waktu berikutnya di sisa masa jabatan Presiden Jokowi yang tinggal 2 bulan lagi? Sylvia, benar sekali. Biasanya Presiden Joko Widodo ini melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pon. Namun pada hari ini bisa dipastikan tidak ada reshuffle menteri. Tadi pada sore hari Presiden ini memberikan tanda jasa kepada puluhan tokoh nasional. Sementara pagi tadi Presiden masih berada di IKN mengikuti sejumlah kegiatan. Salah satunya meresmikan sumbu kebangsaan dan juga meninjau gladi upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu juga Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana melalui keterangan tertulisnya ini menyebutkan bahwa tanggal 14 hingga 15 Agustus 2024 ini tidak ada reshuffle seperti yang diisukan dan muncul ke publik begitu. Sementara untuk tanggal 16 dan 17 Presiden ini memiliki agenda kenegaraan. Tanggal 16 Agustus Presiden akan membacakan pidato kenegaraannya, lalu juga ada mengikuti nota keuangan di gedung DPR MPR. Lalu tanggal 17-nya Presiden ini akan mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Dan apakah kemudian tidak ada reshuffle di sisa masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo? Tentu ini masih ada, Sylvia, karena kami mencatat 2 kali Presiden Joko Widodo ini merespon isu soal reshuffle. Dan dari respon tersebut ini tidak menegaskan bahwa Presiden tidak akan melakukan reshuffle di sisa masa akhir jabatannya. Ia mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden RI dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Tentu kita masih harus menunggu seperti apa dinamika ke depan, baik itu dinamika yang ada di dalam istana, apakah kemudian Presiden menggunakan haknya ini untuk merombak kabinetnya. Zilvia. Oke, reshuffle menteri kan sebetulnya sudah rumor lama ya Zevanya, tapi kenapa ya belakangan ini tinggal 2 bulan lagi Presiden Jokowi menjabat malah mencuat lagi isu reshuffle? Sylvia, betul sekali memang isu reshuffle di istana ini kadang muncul lalu kadang menghilang kembali begitu. Tergantung dinamika dari eksternal maupun internal. Kami menduga yang paling hangat saat ini adalah isu reshuffle kembali mengemuka di publik karena peristiwa Erlangga Hartarto yang kemudian tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tentu apakah kemudian dengan mundurnya Erlangga ini akan mempengaruhi jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Presiden Joko Widodo. Lalu selanjutnya juga kami menduga ini terkait dengan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri yang diduga ini kurang baik. Namun meskipun istana ini kerap kali menolak atau membantah isu tersebut dan politisi PDIP Deddy Sitorus pun juga ini menyebutkan bahwa ia mendengar kabar bahwa menteri-menteri yang direkomendasikan oleh PDIP ini dikabarkan akan dilakukan reshuffle. Kita masih menunggu kemudian Sylvia dinamika seperti apa dan kapan atau apakah nantinya Presiden Joko Widodo ini benar-benar akan menggunakan hak prerogatifnya untuk merombak kembali kabinetnya di sisa masa jabatannya yang kurang lebih sekitar 2 bulan lagi ini. Saya kembalikan ke Anda di studio Sylvia. Zevanya Sarah, terima kasih atas ulasan Anda. Baik, Bang Ali dan juga Mas Umam, tadi laporan terkini dari Istana Kepresidenan. Langsung saja ke Bang Ali yang orang dalamnya istana. Bang Ali, kalau sisa masa tugas Presiden Jokowi tinggal 2 bulan lagi, masih mungkinkah terjadi reshuffle menteri? Ya, pertama saya sampaikan terima kasih ya Mas Umam, kemudian Mbak Zilvi bahwa sampai sore ini kami masih tetap ada di Binagraha dan mengikuti perkembangan seperti yang tadi dilaporkan oleh reporter Metro TV. Jadi begini, kalau menjawab pertanyaan Zilvia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, jangankan tinggal 2 bulan, ya, waktu dan masa bagi kewenangan Bapak Presiden itu sampai dengan tiba batas waktunya, sebelum tiba batas waktunya, apa saja bisa beliau lakukan terkait dengan
kewenangan-kewenangan beliau yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi urusan terkait dengan gonta-ganti para pembantu beliau, para menteri atau kepala badan atau wakil dan seterusnya. Karena itu soal 2 bulan atau berapa waktu itu nggak ada masalah karena begitu bunyi perintah atau Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke, sisa waktu bukan jadi masalah ya Mas Umam, tapi apakah akan efektif pertanyaannya kalau reshuffle itu dilakukan di sisa waktu yang tinggal 2 bulan ini Mas Umam? Ya, Mbak Zilvia, merespon apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ali Muchtar Ngabalin. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bahwa reshuffle kabinet, terutama di ujung pemerintahan, tampaknya tidak serta-merta kemudian bertalian dengan konteks fungsi jabatan sebagai menteri dalam konteks percepatan tata kelola pemerintahan, kemudian terkait dengan target-target kinerja pemerintahan. Tetapi juga berkaitan dengan konteks konsolidasi kekuatan politik yang tampaknya menjadi bagian dari kalkulasi kerja politik Presiden Joko Widodo itu sendiri. Kalau kita cermati beberapa potensi pos kementerian yang berpotensi mendapatkan konteks reshuffle ini, pertama misalnya Menteri ESDM, yaitu Pak Arifin Tasrif. Memang betul PDIP akan terkena 2 pos kementerian, yaitu Pak Yasona Lawli dari Menkumham menurut informasi spekulatif, kemudian Bu Bintang Puspayoga dari Kementerian PPA. Tetapi kalau misalnya kemudian kita cermati, posisi Menteri ESDM sendiri meskipun diklaim sebagai dari kalangan profesional, sebenarnya juga mendapatkan political endorsement dari PDIP itu sendiri. Sehingga dalam konteks potensi reshuffle ini, PDIP akan terkena 2,5 evaluasi dalam konteks posisi atau porsi di kementerian di kabinet ini. Oke, Bang Ali, apa tujuannya? akan banyak spekulasi yang muncul kalau pergantian menteri itu dilakukan di sisa waktu ini, itu karena faktor politik, faktor konsolidasi menjelang transisi pemerintahan baru. Apakah memang itu faktor utama yang paling memungkinkan menjadi alasan terjadinya reshuffle? Iya, kata spekulasi itu artinya user. User itu artinya presiden yang berkepentingan. Apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan dan hendak dan akan dilakukan oleh presiden itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan mutlak, quote and quote dalam perintah Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu ketika banyak teman-teman bertanya tentang adakah kemungkinan reshuffle dan lain-lain, kita itu sungguh-sungguh bertanya dari mana sumbernya. Kan mesti mendapatkan sumber itu sumber dari istana. Saya umpamanya tadi pagi hari sebelum Presiden mempersiapkan diri terbang dari IKN, kami telah mengkoordinasikan ini dengan beberapa bapak-bapak dan memiliki kewenangan di sini. Saya juga mengkomunikasikan tadi dengan Bapak Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko, kemudian mengkomunikasikan dengan Pak Pratik dan lain-lain. Artinya apa? Kenapa orang dengan gampang menyebarkan berita-berita bohong dan menyesatkan publik itu menjadi bagian dari sebuah pembahasan yang menghabiskan energi yang luar biasa loh ini. Jadi tapi kita harus tetap melakukan diseminasi informasi karena urusannya dengan urusan komunikasi di Kedeputian 4. Saya bicara dengan Pak Binyo, bicara juga dengan semua teman-teman di sini karena urusannya ketika Metro juga menanyakan perkara ini, maka kami harus menyampaikan informasi yang benar, baik, agar publik juga itu tidak tersesat dengan informasi-informasi yang tidak saja bohong. Kan tadi Presiden ditanya apakah mungkin reshuffle itu masih mungkin terjadi, dan Presiden sendiri yang mengatakan jika diperlukan bisa saja terjadi. Supaya jelas arah pembicaraan kita ini, faktor diperlukan ini apa saja sih keperluan yang masih ada yang urgensi dalam 2 bulan terakhir ini? Keperluan apa misalnya untuk mengganti menteri itu? Zilvia, itulah yang tadi saya sebutkan ketika bicara tentang masalah politik yang hendak diangkat dan dilakukan oleh presiden, pasti politik pemerintahan, politik negara. Usernya presiden. Apa yang dipikirkan presiden, apa yang direncanakan, hanya presiden yang bisa tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dari situ nggak tahu. Nah, karena itulah ketika informasi ini muncul di ruang publik, 2 orang yang kita tempati untuk bisa bertanya.
setelah itu kita melakukan klarifikasi full kepada Kepala Staf Kepresidenan. Yang pertama adalah Pak Pratikno dan yang kedua adalah Presiden sendiri. Begitu kebiasaan kita ketika satu masalah yang akan muncul, kita mesti mendapatkan informasi langsung dari Presiden. Kalau hari ini kan kita coba lihat dari jadwal-jadwal Presiden sama sekali tidak ada yang nongol terkait dengan perkara ini. Oke, baik. Mas Umam, keperluan yang paling mendesak yang bisa menjadi alasan kuat untuk mengganti menteri di sisa waktu 2 bulan ini apa? Apakah keperluannya lebih untuk transisi, memuluskan transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo? Ya, memang agenda politik akan menjadi jauh lebih dominan kalau misalnya kemudian proses reshuffle ini kemudian dilakukan. Memang kalau misal kita cermati di posisi Menkumham, hal ini cukup strategis. Bukan sekedar bagaimana kemudian terkait dengan isu-isu penegakan hukum dan sebagainya. Tetapi betul-betul terutama terkait dengan dinamika di dalam konteks kepartaian, di mana sejumlah partai politik sedang melakukan proses internal yang kemudian akan meneguhkan bagaimana posisi kepemimpinan selanjutnya di masing-masing partai politik. Memang hal itu menjadi cukup penting untuk diperhitungkan karena akan menentukan bagaimana stabilitas pemerintahan baru, terutama di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan. Kemudian di saat yang sama, kalau memang betul, misalnya informasi yang berkembang, posisi Menteri KLHK, Bu Siti Nurbaya, yang kemudian informasi akan digantikan oleh Wamen ATR yang juga Sekjen PSI, Mas Raja Juli Antoni, maka hal itu juga menegaskan bahwa sepertinya Pak Jokowi sedang mencoba mengkonsolidasikan basis kekuatan di lingkar dekatnya untuk kemudian betul-betul mengawal proses transisi kekuasaan ini. Nah ini yang tampaknya juga menjadi bagian dari concern karena hitungan 2 bulan di ujung pemerintahan rasa-rasanya bukan aspek teknokratik, bukan aspek bicara tentang akselerasi percepatan tata kelola pemerintahan, tetapi lebih pada aspek politik dan hal itu sekaligus juga menjadi bagian dari evaluasi termasuk juga sikap dan positioning Pak Presiden terhadap partai-partai yang mana menteri-menterinya akan direshuffle. Pak Presiden dengan PDIP, juga Pak Presiden dengan Nasdem ke depan. Baik, kita tunggu saja apakah betul dalam 2 bulan ini akan ada atau tidak ya. Terima kasih Mas Umam atas analisa Anda dan terima kasih Bang Ali Ngabalin atas waktu Anda bersama kami di Prime Time News. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.